Record. Oke. Ada Kak Novika dari Palembang, usia 25 tahun. Halo Kak Novika. Apa kabar Kak Novika? Semoga baik-baik selalu. Oke. Sekarang udah jam 20.12. Oke. Aceh 18 tahun. Halo Kak Rida. Wow, luar biasa ya. Kecanggihan teknologi bisa mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh, dari Palembang, ada dari Depok. BTW aku pengen ikut show-nya Raditya Dika yang di Depok tanggal 12 November, yang kisah cintaku. Karena genetik cinta ini sepertinya Bang Radit harus tahu. Karena ini value-nya gede banget buat orang-orang. Mau konsultasi di mana? Di Zoom. Klik di bio. Oke. Ada Kak Diki di Sidoarjo. Halo bro. Arek Sidoarjo. Aku juga arek Surabaya. Kita sebelahan tetangga. Ya, mesinnya mati. Oke. Di Sidoarjo. Oke, teman-teman, karena sudah banyak nih yang join, dari 17. Oke, let's go. Di awal ini, bentar, aku pengen tahu, yang baru ikut kelas ini siapa? Boleh nggak spill di kolom chat? Yang baru join kelas ini. Come on. Ada siapa aja? Kak Suraya, apakah sudah pernah join sebelumnya? Oh, Kak Rida baru. Oh, baru join. Oke. Thank you. Oke, Kak Novika baru join. Oke, thank you. Oke, baru join. Oke, thank you. Berarti sebelumnya belum pernah ngikutin ya. Padahal udah aku kasih itunya loh, file rekamannya di websitenya, di landing page-nya. Tuh biar bisa di flashback berkali-kali, biar bisa diputar berkali-kali seperti Anda memutar ingatan Anda dengan mantan Anda. Waduh. Jadi gamon lagi. Oke, 1 menit lagi akan kita mulai kelas pada malam hari ini. Thank you Kak Diki, thank you Kak Novika, dan thank you kakak-kakak semuanya. Hey Valeri, Anda baru follow saya. Wah, kebangetan banget nih. Padahal udah ikut kelas premium, tapi baru follow saya. Astagfirullahaladzim. Oke. The record. Oke. Saya mulai teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Ini jamaah Al-Genetikiyah. Jadi kalau di masjid-masjid ada jamaah, di gereja-gereja ada jemaat. Di sini juga ada jamaah Al-Genetikiyah. Beginilah pembukaan kelas potensi genetik ini. Bagi yang baru join sepertinya cukup shock ya mungkin ya. Kok kelasnya receh banget, padahal ini bahas otak, kok jokesnya receh nantinya. Tenang saja, karena justru alur kelas yang seperti ini perlu dilakukan supaya nanti tidak shock nanti. Wah, apa ini otak cerebrum, otak geser, otak kecil, otak besar, ini apa? Nah, ini perlu dibawakan dengan aliran yang slow dan ya suasana keakraban seperti ini. Jadi kalau bisa dibilang banyak konsultan tuh, konsultan pajak, konsultan keuangan, konsultan bisnis, semua tuh pakai jas, semua formal dan bawaannya serius. Nah, untuk konsultan potensi genetik, saya harus merendahkan apa istilahnya? Bukan harga diri saya, tapi apa istilahnya? Merendahkan ego saya dan kewibawaan saya. Nah, kewibawaan saya harus hilang. Juga mungkin
kewibuan saya ya. Enggak, saya bukan wibu, aman-aman. Oke, sepertinya sudah ada yang chat juga. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sudah menjawab sudah menjawab salam saya. Selamat malam teman-teman sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Saya harap sehat selalu. Dan sepertinya cuaca sudah sering kali hujan. Nah, ini jaga kesehatan, jangan lupa karena genetik itu membahas kecerdasan potensi genetik kita. Tapi untuk masalah kesehatan, ya siapapun bisa sakit. Gak ada genetik yang anti sakit, gak ada. Sekelas Presiden Jokowi pun juga pasti pernah sakit gitu. Dan presiden-presiden lainnya. Saya tidak berani membuat jokes tentang Presiden Jokowi di sini karena ini direkam, di-upload. Saya takut ada tukang bakso lewat dan saya tidak bisa mengisi kelas lagi nantinya. Oke. Untuk teman-teman sekalian, di awal nanti kita adakan sharing ringan terlebih dahulu untuk membuka pertanyaan-pertanyaan dan keresahan tentang diri kita yang ada hubungannya dengan genetik. Nah, di awal ini, supaya kita saling mengenal satu sama lain, tadi udah spill nama teman-teman sekalian, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Amin, sertifikasi saya saat ini ada 3, yakni Master Neurolinguistic Program, yakni sebuah ilmu yang membahas pengaruh otak dan bahasa terhadap kepribadian. Nah, kemudian saya ada sertifikasi professional speaker dari Academy Trainer dan konsultan potensi genetik. Untuk yang belum tahu, di Indonesia ada namanya institusi namanya Stephen. Nah, itu. Stephen ini mengadakan pelatihan untuk orang-orang yang ingin menjadi konsultan potensi genetik. Dan budgetnya lumayan, lebih dari 7 juta saya keluarkan untuk ikut workshopnya Stephen. Pada malam hari ini saya berikan secara gratis untuk Anda. Jadi simak sampai habis, oke? Karena di menit kesekian bakal mengejutkan Anda. Waduh, biasanya kan kalau ada artikel nomor 7 bikin Anda melongo. Nah, ini menit ke-99 bikin Anda melongo. Gitu. Nah, kemudian personal branding saya biasa akrab dengan sebutan brand coach. Coach untuk otak gitu. Dan saya kreator sadar pintar, sebuah konten untuk membangkitkan alam bawah sadarnya orang, seperti itu. Kemudian saya aktif menjadi founder dari platform pendidikan namanya Super Academy yang sudah mendapatkan 2 kali prestasi dari Kemendikbud. Pertama di waktu mahasiswa tahun 2019, juara 2 akselerasi startup mahasiswa se-Indonesia itu dari Kemendikbud. Tahun 2021 akhir dan awal tahun 2022 itu dapat funding dari Kemendikbudristek lagi. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah berkat funding itu saya bisa mengikuti berbagai pelatihan untuk menebarkan energi positif dan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke. Untuk yang baru join sepertinya merasa ada yang kurang ya dengan sertifikasi saya. Karena di kelas-kelas yang sebelumnya saya bercerita bahwa saya 3 tahun berpengalaman menjadi badut profesional. Gara-gara saya mencintai orang yang genetiknya menaklukkan saya. Sehingga skor cinta saya maksimal, saya irasional, dan saya tidak bisa move on sama sekali. Walaupun dia sudah punya pacar. Gila gak tuh? Saya antara kesetanan dan tidak punya otak saya. Nah itulah faktor genetik bagaimana otak saya ditaklukkan oleh genetik otak si doi. Yang itu akan kita bahas secara dalam nantinya. Oke, terus sebenarnya sertifikasi saya kurang 1 itu, jadi saya ada sertifikasi 3 tahun badut profesional. Jadi saya kalau ngelamar pekerjaan, Anda punya pengalaman apa? Oh tenang Pak, saya punya pengalaman 3 tahun jadi badut profesional. Jadi kalau di tiang-tiang listrik, di tiang-tiang pohon, di pohon-pohon, kayu-kayu pohon, kalau ada stiker badut ulang tahun, nah itu ada nomor HP saya itu. Coba telepon, nanti saya angkat. Kemarin ada yang telepon, halo, ya badut ulang tahun ya Pak, selamat ulang tahun ya. Dikira badutnya yang ulang tahun. Oke, sepertinya di slide awal ini cukup ada jokes ya, saudara-saudara. Nanti di setiap slide saya usahakan ada jokes-jokes yang receh, ringan, dan mungkin sedikit dark, karena kemarin ada pertanyaan
Dark juga bagaimana mendeteksi genetik orang yang tidak punya tangan. Ada loh kemarin peserta yang kayak gitu. Wadaw, wadaw. Luar biasa generasi milenial zaman sekarang. Oke, di awal ini nih teman-teman, saya ingin menanyakan kepada teman-teman sekalian dan mohon, please jawab dengan jujur. Oke, pertanyaannya adalah dari skala 1 sampai 10, berapa besar keinginan Anda untuk mengetahui potensi genetik Anda dan mengapa? Oke, let's go. Jawab di kolom chat atau kalau ada yang via suara boleh. Suara beneran ya, bukan suara hati ya. Saya bukan Tuhan yang bisa mendengar suara Anda. Oke, dari skala 1 sampai 10, berapa besar keinginan Anda untuk menemukan potensi genetik dan kenapa? Apa tujuan saya menanyakan ini? Supaya kita sama-sama tahu dan sama-sama paham apa tujuan pembahasan kita nantinya. 11 pengembangan diri. Ada loh di TikTok. 11 pengembangan diri. BTW yang nyimak di TikTok bisa join di Zoom di link di bio-ku, oke? Oke, aku tunggu guys di kolom chat. Berapa skornya dan apa alasannya? Ada yang jawab 11 pengembangan diri. Sampai 10, bos. Nggak sampai 11. 8 supaya bisa mengantisipasi, oke. Oke, saya tunggu. Saya tidak akan lanjut sebelum ada yang menjelaskan. 9. Kenapa Kak Rika kok 9? Hampir 10 loh. Kenapa tidak 10? Apakah satunya disumbangkan ke anak-anak yatim? Kalau anak yatim kan 2,5%. Jadi 7,5. Oke, BTW yang di TikTok jangan lupa ikut Zoom-nya diklik di bio. Cuman guys, hanya Kak Rika doang nih yang ngerespon. Gua tunggu loh. Supaya ganjil lagi. Apakah sekarang lagi ganjil genap di sana? Jadi yang bisa join Zoom cuma yang ganjil-ganjil. Let's go, guys. Masa cuma Kak Rika doang? Kak Diki, come on, Kak Diki. Siapa lagi? Kak Ima. Kalau Valeri udah ya, bosen gua. Aduh. Enggak. Bercanda. Kak Novika. Come on. Berapa skor Anda? Dan kenapa? 7. Udah mengetagu. Apa tuh mengetagu? Karena saya ingin mengetahui ilmu baru. Oke. Karena untuk menyelesaikan kegagalan pada masa depan mencari pasangan mungkin. Oh, ini sepertinya usia-usia mencari jodoh nih. Semoga segera dipertemukan dengan yang tepat. Oke. 7, 9. Karena tadi sama bahasan masa tentang singa kelas sama justru limit. Wow. Terus kenapa tiba cowok saya tuh makanya mirip semua. Wow. Berarti sepertinya genetik cinta Anda dominan faktor fisik. Apakah fisik mempengaruhi genetik? Nah, itu kita bahas. Kayaknya nggak asing deh sama Kak Rika. Bukannya kemarin udah ikut ya? Udah pernah ikut gak sih Kak Rika? Kak Novika nih nggak usah nge-DM dong. Biar bisa dibaca yang lain. Kasih aja ke yang yang lain. 10 karena saya mengenai potensi yang mungkin masih terpendam. Nah, ada 2 kemungkinan. Kalau terpendam, ada 2 kemungkinan. Memang seharusnya dipendam atau ya harus dieksplor. Kalau yang dipendam tuh kayak bakat maling, bakat korupsi, itu harus dipendam tuh. Oke, 9 karena masih muda. Kalau boleh tahu IG Kak Najah. Wih, ini namanya IG, nama Instagram, wih. Boleh dah di-follow. Ini lagi cari follower nih kayaknya Kak IG nih. Kak IG. Oke, Kak Suraya 10 supaya bisa punya potensi atau skill untuk kemampuan untuk memahami diri sendiri. Kurangnya di mana, selebihnya di mana. Wow, kayaknya gue udah kayak semacam kekasih Anda ya, sehingga bisa menasihati Anda, memberi support system begitu. 9 karena saya baru ikut sekarang. Oke, Kak Rika. Siap. Nanti ada rekamannya juga. Nah, jadi bisa
spill. Tapi jangan out ya, jangan out Zoom karena kita bakal interaktif sampai akhir nanti. Oke. Oke. Kak Rika dari mana kalau boleh tahu asalnya? Tadi, ntar aku spill. Aku cek. Iya, Kak Rika belum nyebutin dari mana asalnya. Oh, Depok. Oh iya, siap. Oh iya, tadi udah bilangin Depok. Ya, aku rencana mau ke Depok ya, tanggal 12. Oke. Overall dari teman-teman sekalian, ada yang 7, 9, 10, berarti lebih dari 5 ya. Berarti keseriusan teman cukup tinggi. Oh iya, siap, thank you. Cukup tinggi, dan inilah saatnya bagi teman-teman untuk masuk ke gerbang ilmu potensi genetik atau ilmu genetik. Jadi kalau teman-teman ada keresahan dan lain sebagainya, kebanyakan kalau sarannya orang-orang itu adalah saran yang jangka pendek, likes. Kalau teman-teman tahu startup 1% atau apapun konten-konten yang itu bisa efeknya langsung saat itu juga, but ada kelemahan di mana permasalahan itu berulang. Oke, nah, permasalahan berulang itu dan kepribadian kita yang cenderung dominan sehingga menemukan masalah itu adalah faktor lain dan bukan adalah faktor genetik, kayak gitu. Jadi yang nggak semua orang tahu itu bahwa genetik itu sangat mempengaruhi kepribadian orang, bahkan nasib seseorang, kayak gitu. Genetik berbeda dengan lingkungan, gitu. Genetik bawaan dari lahir yang itu nggak bisa diubah, sulit banget untuk diubah, bahkan hampir mustahil. Itulah pentingnya kenapa kita mengetahui potensi genetik. Ilmu genetik ini bisa mengenali kita dari lahir, dari kecil, bahkan nanti teman-teman bisa memahami pola masalah-masalah teman-teman, bahkan kenapa masa kecil dulu punya masalah kayak gitu, sampai dewasa nanti. Itu karena kepola, karena faktor genetik, belahan dominan otak mana yang bekerja. Gitu. Oke. Barusan aja tadi malam tuh ada yang, tadi sore sih, ada yang ngechat ke aku, kayak habis lulus akuntansi, udah cum laude nih, lulusan top 3, tapi ternyata ngerasa nggak cocok di akuntansi. Bahkan udah lama menganggur, karena ngerasa nggak cocok di akuntansi. Begitu saya tanya, golongan darahnya apa, Besti? Ternyata golongan darahnya X, gitu ya. Saya nggak nyebutin, golongan darahnya X. Ternyata golongan darahnya itu kalau dibikin ke akuntansi, itu agak maksa, agak nyebrang. Nah itu. Nah golongan darah itu mempengaruhi respon otak di awal. Gitu. Oke? Itu masih pemulaan. Apakah sedikit tercengang otak Anda? Saya harap tidak ya, karena ini membahas otak gitu. Nah, kalau mau ada sinyal putus-putus, wah iya kah? Semoga enggak ya. Aku pakai wifi kok, insya Allah sinyalnya aman. Oke. Nah, secara garis besar ilmu genetik itu adalah tentang bawaan manusia dari lahir. Nah, ketika kita menemukan potensi genetik kita, maka satu persatu permasalahan-permasalahan yang meresahkan dalam diri kita itu terjawab. Gitu. Contoh, seperti pertanyaan, siapakah diri saya yang sesungguhnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa muncul bagi generasi-generasi atau orang-orang yang ada di quarter life crisis. Gitu. Bingung, apa bakatnya, mau kemana arah hidup, dan sering banget kayak ngerasa, capek lah hidup, kayaknya mati enak nih. Waduh. Nah, itu seperti pertanyaan-pertanyaan putus asa kayak gitu. Nah, enggaknya itu, ilmu genetik juga membahas bagaimana hubungan manusia antar manusia yang lainnya gitu. Jadi ketika potensi genetik orang ditemukan, maka bagaimana hubungannya dengan orang lain yang punya potensi genetik yang lain tuh kayak gitu. Misalkan potensi genetik otak sensing, otak kiri bawah. Bagaimana hubungannya dengan orang yang punya potensi genetik otak thinking, kiri atas gitu. Apakah sering berantem gitu secara genetik ya? Apakah sering membanting dan KDRT? Waduh. Apakah sering
jalan-jalan di pinggir jalan, sehingga kalau yang di viral di TikTok kan Joko Kendil tuh kayak pakai ini terus jalan gitu di jalan-jalan, gila. Nah, terus gak hanya hubungan orang, tapi juga tentang genetik cinta, guys, kayak gitu. Ini ternyata tiap potensi genetik orang itu punya chemistry yang masing-masing dan punya selera cintanya masing-masing, kayak gitu. Nah, kadang-kala genetik yang berseberangan itu seringkali ada yang harus dikorbankan. Seperti saya yang sudah 3 tahun menjadi badut, guys. Ternyata secara genetik saya sudah tertemukan, secara udah valid ya, scan sidik jari. Potensi genetik saya rahasia. Saya cuma nge-spill potensi genetik saya di kelas premium, biar plong semua. Jadi potensi genetik saya adalah X gitu ya. Nah, si dia itu adalah Y gitu. Nah, yang mana ternyata genetiknya dia itu menaklukkan saya. Sehingga saya benar-benar bucin maksimal dan sangat irasional. Enggak irasional. Semoga tidak bosan mendengar jokes saya tentang saya menjadi badut. Bagi Anda yang baru ikut kelas ini sepertinya terkesan lucu ya. Padahal itu apes gitu. Nasib saya menjadi badut profesional 3 tahun. Nah gitu. Genetik cinta. Dan banyak yang komen-komen penasaran sama potensi genetik tentang cinta nih. Wah, ternyata luar biasa nih cinta. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga, kalau kata Bang Roma Irama. Oke. Terus kemudian pertanyaan yang lainnya kayak, mengapa motivasi gue itu sering hilang? Itu bisa terjawab secara genetik. Belahan otak mana yang dominan dan butuh chemistry apa untuk bisa hidup orang itu. Nah beda-beda. Ada orang yang ada yang butuh duit. Walaupun cuma butuh duit, tapi ada yang butuh duit banget tuh ada genetik otak itu. Ada yang butuh kekuasaan. Terus ada yang butuh kebahagiaan. Kebahagiaan yang benar-benar bahagia gitu ya. Terus ada yang butuh ide, gagasan, kreativitas. Terus ada yang butuh cinta gitu. Nah, semua itu adalah faktor genetik. Terus kemudian yang berikutnya adalah apa kekuatan dan kelemahan saya yang bersifat genetik dari lahir. Karena ada fenomena di mana orang melatih skill tertentu tapi sulit. Sedangkan yang lain belajar bentar, udah jago. Nah, itu tidak lain dan bukan adalah faktor genetik, guys. Itu kayak gitu. Dan ilmu kayak gini sangat berguna bagi Anda yang misalkan punya tetangga ya, atau punya saudara, atau punya ponakan yang masih kecil. Karena gue punya ponakan masih kecil, udah gue scan sidik jarinya, dan ketemulah potensi genetiknya, dan akhirnya bisa mengarahkan dia dengan cara yang baik. Gitu. Oke. Jadi secara garis umum beginilah perlahan-perlahan keresahan yang bisa kita jawab perlahan-perlahan dengan ilmu genetik. Oke, sudah mulai menangkap saudara-saudara? The Valerian dari kemarin ngakak terus hahaha, ngakak mulu. Gua konsultan bos, bukan stand up comedian. Walaupun saya konsultan, saya punya selera humor yang tinggi. Oke. Next. Pertama-tama yang akan saya sampaikan kepada Anda adalah saya ingin mengajak Anda untuk benar-benar menghayati potensi otak kita gitu. Potensi otak kita tuh sangat luar biasa. Berbagai karya-karya hebat, berbagai hal-hal yang hebat di sekitar kita, lampu, zoom, kamera, rumah, semua itu berasal dari seonggok daging yang berisi triliunan saraf yang itu bekerja sehingga melakukan hal yang hebat di dunia ini. Dan terlain tidak bukan adalah otak kita yang menempati tidak lebih dari nggak sampai 1 hektar lah ya. Ini otak kita nggak sampai 1 hektar kan? Ya. Kalau 1 hektar ya jadi menanam kebun. Kalau di sini kan menanam kenangan manis, dengan orang yang salah sih. Kasihan gagal move on. Oke. Jadi otak kita tuh luar biasa banget. Dan sayangnya jarang di antara kita yang itu sadar akan hal itu. Kita sering kali galau, hal sepele kita masalahin. Nah, kalau kita paham
belahan otak itu mana aja dan bekerja gimana, kita bisa melawan tuh. Oh, kalau kita galau, berarti itu bagian otak ini. Maka supaya nggak gampang galau, kita harus mengoptimalkan belahan otak bagian sini. Ya, gitu. Kita enaknya tahu ilmu genetik kayak gitu. Dan kalau misalkan kita jual nih otak kita, gitu, otak antara otak kita dan otaknya Albert Einstein dan ilmuwan besar lainnya, tahu nggak mahal mana antara otak kita atau otak-otak para ilmuwan? Coba tebak. Yuk di kolom chat, saya pengen tahu mahal mana otak kita dengan otak-otak para ilmuwan besar, otak Albert Einstein. Yuk, saya ingin ada yang menjawab di kolom chat. Sama aja lah bang. Kenapa sama saja? Pede sekali. Kok sama aja? Oh tentu tidak dong. Nah ini nih, pertanda bahwa otak Anda tidak digunakan secara maksimal. Cie. Kasar banget ya gue selaku konsultan. Masya Allah, maaf. Ya emang gini gaya gue selaku pembicara. Ini kan kelas kan, bukan seminar kan. Kalau seminar kan harus formal, berwibawa, stay cool. Kalau di sini ya receh-receh aja. Peserta 18 kan, walaupun tuh bisa dibilang banyak, belasan. Tapi kemarin sempatnya 40-an sih. Ya apa? Kita bawanya receh aja, santai. Ini tanda nih bahwa kita nggak bisa mengoptimalkan otak kita. Ya jelas lebih mahal. Nah, benar. Lebih mahal otak kita, guys. Kak Rika benar sekali. Oke. Kenapa mahal otak kita? Karena jarang dipakai. Iya. Jadi banyak saraf-saraf di antara kita yang tidak terpakai. Masih banyak yang bisa dipakai sama orang lain. Gitu. Gimana jokes ini? Sadis nggak? Sadis, Besti. Otak Albert Einstein lebih murahan otak Albert Einstein sama ilmuwan. Sedangkan kita lebih mahal, Besti. Jadi hikmahnya, selepas forum ini, silakan jual otak Anda. Kayak iya, hidup tidak. Seketika ada di alam rahim. Alam rahim. Balik lagi dong ke ibu Anda. Alam akhirat. Gitu. Ada yang berani menjual otak Anda? Boleh. Langsung nanti japri saya ya. Langsung saya publish. Inilah contoh orang yang tidak menggunakan otaknya. Oke. Berapa banyak orang yang nggak sadar akan potensi otak itu. Dan kalau kita bayangkan, apa yang terjadi saudara-saudara kalau misalkan kita menemukan potensi genetik itu? Sesuatu yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Sesuatu yang kita sering terombang-ambing karena kita sering berada di lingkungan sana, lingkungan sini, yang pinter matematika, pinter basket, pinter kimia, pinter ngomong, pinter bohongin, pinter nyakitin. Akhirnya kita kayak nggak tahu kepribadian genetik diri kita sendiri. Nah, coba bayangin apa yang terjadi kalau kita menemukan itu. Sesuatu yang menjadi hal amazing, I think, karena kita menemukan ibarat berlian yang terpendam dalam lumpur gitu. Kita semua punya gift, pemberian anugerah Tuhan, potensi genetik mana yang dominan otak kita. Tapi itu seringkali terpendam karena faktor-faktor lingkungan kita. Kita dianggap bodoh sama guru-guru kita. Kita dianggap toksik sama lingkungan kita. Anyway, lingkungan toksik itu ya hanya ketidakselarasan fungsi otak aja sih. Jadi kita gampang dianggap toksik ya karena nggak sesuai aja gitu. Bahkan dalam lingkungan pekerjaan pun kita dianggap bodoh, kita dianggap nggak becus ya karena emang bukan skill maksimal kita. Jadi kalau kita tahu potensi genetik kita, maka kita bakal tahu apa keunggulan kita dan di mana kita bisa diterima di situ dan kita bisa dapat duit di situ. Oke? So, bisakah teman-teman merasakan bahwa potensi genetik ini luar biasa manfaatnya? Kalau teman-teman menyia-nyiakan kesempatan ini, kita belajar bareng, teman-teman lebih milih nongkrong, ya silahkan begitu. But again, saya mengajak Anda untuk benar-benar menghayati bahwa ini ilmu luar biasa loh, ilmu yang ilmu yang jarang orang tahu dan jarang orang ingin menyadarkan orang lain. Oke. Dan dari manfaat yang luar biasa itulah akan kita bahas di malam hari ini. Oke. Kita mulai masuk ya, bahas tentang kepribadian genetik kita. Kita nih manusia, oke? Nah, manusia itu dalam tumbuh kembangnya dipengaruhi oleh dua hal dalam bentuk kepribadian, yakni dalam hal genetik
yakni gift dari awal. Allah memberikan atau Tuhan memberikan kita bagaimana bentuk fisik kita, bentuk otak kita, itu gift dari Allah, dari Tuhan. Nah, kemudian kita dibentuk oleh lingkungan. Oke, persentasenya berapa? Ini di kelas lanjutan dikasih tahu. Nah, genetik dan lingkungan ini yang mempengaruhi kepribadian kita. Kita seringkali terombang-ambing tentang diri kita karena kita berpindah-pindah lingkungannya. That's why kalau teman-teman ikut tes kepribadian, misalkan MBTI atau tes sanguinis melankolis, kemungkinan besar sekarang tes besok berubah. Sekarang tes, bahkan nanti pagi pun tes bisa berubah gitu. Karena apa? Pengaruh ngantuk, pengaruh ingat kenangan mantan, pengaruh ingat utang, nah itu kayak gitu. Akhirnya ngaruh tuh waktu ngisi kuesioner. Gitu. Nah, kalau misalkan kita tahu kepribadian genetik kita, maka kita tahu kepribadian kita yang secara genetik yang itu bersifat konsisten, kekal, dimanapun lingkungan kita cenderung membawa kepribadian kita itu. Oke, mulai paham ya? Apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan boleh di-spill di kolom chat atau disimpan dulu, kita open isi pertanyaan nanti. Oke ya, pengaruh genetik dan lingkungan ini ada dalam kepribadian kita. Dan kalau dalam kisah nyata, ini gue punya ponaan kan. Ponaan gue ada 2. Nah, kepribadiannya kontras banget. Yang satunya ngoceh banget, suka ngomong, ada toples, ada rengginang, ada kerupuk, dibikin cerita sama dia. Ini toples makan kerupuk, lucu banget dia. Nah, habis gitu, yang satunya adiknya itu pendiam, nggak banyak ngomong gitu. Tapi di satu momen dia sering nyeletuk yang itu bikin orang, wih, kok pinter anak ini itu kayak gitu. Dan ternyata setelah saya scan, satunya genetik yang si kakak itu genetik intuiting, otak kiri atas, yang chemistry-nya adalah gagasan, suka berkreatif, suka imajinasi. That's why dia pandai ngomong, kreatif. Oke. Sedangkan adiknya itu otak thinking, seberangnya otak thinking, otak kanan atas. Sukanya adalah menganalisa, berpikir mendalam. Itu kayak gitu. Makanya adiknya pendiam. Nah, kayaknya fenomena itulah yang terjawab dengan ilmu genetik. Oh, begitu ternyata. Oke. Nah, akhirnya dari situ bisa mendidik ponaan saya ini dengan baik dan benar. Gitu. Gak salah didik, gak salah arah, dan tidak tersesat. Tidak menjadi pemuda tersesat. Oke. Ketika kita tahu ilmu genetik, maka value kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, itu merasa benar-benar, wow, kita tahu bahwa kita diciptakan dengan kondisi yang berbeda-beda. Jadi kalau kata-kata motivator yang kita tuh berbeda dari yang lainnya, itu kan umum ya. Tapi ketika kita tahu ilmu genetik, oh ternyata emang benar-benar beda gitu. Dari potensi belahan otak dominannya. Oke. Kita merasa ketika tahu ilmu genetik itu hal yang semula biasa. Kita lihat misalkan ketemu orang nih, ciri hidungnya pesek, gede itu. Nah, kita kan nggak tahu ini orang karakternya gimana ya. Nah, dengan ilmu genetik kita bisa tahu loh karakter orang dari bentuk hidungnya. Terus dari tipologi wajahnya, apakah lonjong, lebar, dan sebagainya. Terus dari postur tubuhnya, dominan tulang atau daging. Waduh, ini kayak mau menerkam orang nih, jangan-jangan. Nah, tapi gitu teman-teman, bahwa ilmu genetik ini, kemarin ada yang bilang di kelas lanjutan, di kelas premium tuh ada yang bilang, habis ikut kelas premium serasa kayak detektif gitu. Ngelihat orang jadi kayak, oh ini hidungnya apa nih? Udah hidungnya gede nih, lucu nih, pasti otak ini nih. Pasti punya aib ini nih. Oh, gak sampai kayak gitu ya teman-teman. Itu ilmu dukun guys. Ilmu santet sepertinya. Ini ilmu genetik, ini ilmiah banget. Dan akhirnya sense of life kita, dan feeling of happiness, dan kebermanaan, mindfulness kita akan merasa lebih ketika sadar akan ilmu genetik ini. Oke. Berikutnya, kita akan bahas
value dalam kehidupan kita secara pragmatis gitu. Secara pragmatis maksudnya yang benar-benar berdampak secara langsung. Kalau tadi kan saya mau bahas secara spiritualitas dan kebermanaannya. Tapi ini adalah kita bahas yang secara langsung gitu. Nih, saya mulai dari pertanyaan. Kita dalam menuju kesuksesan, lebih utama mana? Milih jalan kesuksesan dulu atau cara kesuksesannya dulu? Ayo, coba. Let's go. Tolong ada yang menjawab di kolom chat. Lebih utama mana? Jalan kesuksesan dulu atau cara kesuksesan dulu? Oke, ada yang mulai. Cara. Kenapa tuh cara, Kak Rika? Kenapa? Boleh via suara aja biar langsung. Biar nggak cepet-cepet. Biar nggak lama-lama. Biar biar nggak jeblos. Kalau jeblos kan jalan dong. Beda ya. Gini, ya analoginya perumpamaannya adalah kita mau jalan, mau pergi nih keluar kota, misalkan dari Depok ke Surabaya gitu. Kalau milih jalan kan milih jalan darat, udara, atau jalan akhirat. Waduh, enggak. Darat, udara, atau air gitu. Nah, akhirnya dari itu kan akhirnya cara kita berbeda. Kalau darat lewat apa, bis ke, motor ke, mobil ke, kalau udara lewat pesawat, kalau air lewat kapal. Nah, itu kan kayak gitu caranya. Oke. Lebih lebih dominan mana menurut teman-teman untuk sukses? Menemukan jalannya atau caranya dulu? Ngasih cara? Halo? Pas? Mau dilempar ke audiens yang lain nih? Cara biar gak salah arah, gak tersesat. Nah, inilah salah satu fenomena di mana kebanyakan orang itu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Contoh, misalkan berangkat ya dari Jakarta ke Surabaya atau ke Bali. Naik apa? Naik pesawat gitu. Kan caranya kan. Naik pesawat. Nggak taunya di udara lagi badai, lagi hujan. Gitu. Akhirnya apa? Nggak bisa kan naik pesawat. Udah keluar duit, udah beli tiket pesawat, nggak bisa, hangus deh. Katakanlah maskapainya nggak mau ganti rugi uangnya. Kan kita rugi gitu. Sahabat, kalau contoh fenomena dalam kehidupan kita sukses pengen jadi apa? Jadi polisi gitu. Biar bisa nembak gas air mata. Waduh. Maaf. Ini hanya bercanda, guys. Sudah malam, biar hidup otak kita dengan jokes-jokes yang sedikit gelap, karena sudah gelap pada malam hari ini. Tahu apa? Pengen jadi presiden, pengen jadi, tidak ada jokes tentang presiden, karena ini benar-benar bahaya. Terus pengen jadi apa? Dokter, dan sebagainya. Itu kan cara untuk sukses. But apakah memang itu jalan kesuksesan kita? Gitu. Oke. Apakah memang karpet kesuksesan kita, ibarat kalau lagi fashion show ya, kayak Citayam Fashion Week, aduh, udah nggak ada ya. Itu kan ada karpet, ada zebra cross-nya, gitu. Ada, kalau di Paris Fashion Week ada karpet merahnya. Apakah jalan kesuksesan kita tuh sesuai apa yang kita pilih gitu? Gitu. Contoh lagi, misalkan kita perjalanan, kita naik apa di lewat darat lah misalkan, milih pakai bis, pakai mobil, ternyata jalanan macet. Nah, andaikan kita tahu nih jalan kondisi macet, maka cara biar efektif menuju ke sana apa? Menuju tempat apa? Naik motor, ya kan? Yang lebih fleksibel, lebih cepat, sacet wat wat. Bahasa zaman sekarang, sacet wat wat. Nah, yang amat sangat disayangkan dari orang-orang pada zaman sekarang, pada umumnya, dan mungkin di antara kita, adalah kita terburu-buru menentukan caranya dulu tanpa tahu apakah benar itu jalannya. Dalam hal kesuksesan kita, apakah benar pilihan karir kita sesuai genetik kita?
Karena kalau kita memilih karir sesuai genetik, maka yang awalnya capek itu benar-benar jadi hal yang energik. Yang awalnya lelah itu jadi lillah gitu. Wah, ini bahasa religius banget. Lelah jadi lillah. Yang awalnya capek menguras energi, tapi itu merasa bermakna banget, punya value kayak gitu. Nah, akhirnya kita perlu menemukan jalan kesuksesannya dulu, baru cara kesuksesan. Dan disitulah ilmu genetik mengarahkan kepada Anda jalan mana yang sesuai dengan jati diri Anda. Jalan karir mana, dan jalan lingkungan mana yang sesuai dengan diri Anda. Kayak gitu. Karena kalau kita keburu-buru nentuin cara, ikut kursus sana-sini, akhirnya keluar budget banyak, ternyata susah untuk menguasai itu. Akhirnya apa? Jadi stupid cost bahasanya. Dana kebodohan. Oke, dana kebodohan. Jadi kita bodoh di bidang hal itu, maksud saya nggak bisa menguasai ya di bidang itu, tapi kita memaksa untuk keluar cost di situ. Akhirnya keluar stupid cost, dana kebodohan. Ingat, dana kebodohan, bukan dana kenakalan. Iya, beda. Dana kebodohan itu masih bisa ditolerir walaupun tidak mengenakan. Kalau dana kenakalan ini benar-benar valid, tidak boleh, haram 100%. Tidak baik dunia akhirat. Oke. Cara kesuksesan kita penting untuk menemukan cara kesuksesan kita. Tapi yang lebih penting adalah menemukan jalannya. Oke. Nah, dengan mengetahui jalan, maka kita tahu cara mana yang pas, cara mana yang lebih efektif dan efisien. Gitu. Dan itu relate banget dengan pengalaman pribadi saya dalam meniti karir sesuai genetik. Kita akan saya ceritakan nanti. Oke. No stupid cost. Spirit kita dalam ilmu genetik adalah no stupid cost. Gak ada lagi dana kebodohan. Oke. Nah, kemudian ketika tahu bakat kita, maka kita bisa menemukan bakat terpendam kita untuk meraih kesuksesan. Oke. Bakat terpendam kita yang harus kita eksplor. Contoh, kalau ternyata genetik otak Anda adalah otak feeling, gitu, yang empatinya tinggi. Berarti Anda cocok jadi guru, cocok jadi psikolog. Nah itu, Anda bakal merasa nyaman di sana. Tinggal yang diputar adalah gimana duitinnya. Nah, karena kayak gitu. Coba lagi, otak sensing. Otak sensing dominan di otot gitu. Oh berarti sering-sering di lingkungan yang aktif bergerak, kayak gitu. Yang banyak panggungnya, atraksi gitu. Nah, akhirnya kita bisa menemukan bakat mana yang perlu kita eksplor. Dan di balik itu, ada juga kita bisa menemukan bakat mana, bakat terpendam mana yang harus kita pendam. Beda ya, kalau tadi bakat terpendam yang harus kita ekspor, ini bakat terpendam yang harus dan sangat harus untuk kita pendam. Kenapa? Karena ada genetik orang yang mudah selingkuh, mudah KDRT, mudah sadis, terus otak-otak kriminal tuh ada. Itu harus dipendam sependam-pendamnya. Tidak boleh diaktualisasikan sama sekali, karena itu bahaya. Oke, itu ya, dipahami ya teman-teman sekalian. Pentingnya kita mengetahui ilmu genetik ini. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan di share di kolom chat. Nah, next. Oke, inilah yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa setiap manusia itu punya potensi otak yang berbeda-beda. Dan ini sifatnya gift, ya. Beda sama golongan darah. Kalau golongan darah itu sifatnya menurun, heredity, ya, bahasa biologisnya, hereditas. Menurun dari orang tua. Kalau orang tua golongan darah A dan B, anaknya apa? Dan itu bisa diprediksi secara ilmiah. Gitu. Contoh, orang tua saya ini sama ini. Nah, akhirnya saya kemarin nyari golongan darah saya apa ya? Ternyata kalau nggak hanya ada dua, kalau nggak ini ya ini. Nah, padahal selama ini saya ngira golongan darah saya itu bukan dua itu. Akhirnya langsung saya cek ke unit transfusi darah di Surabaya. Akhirnya ketemulah golongan darah saya benar sesuai prediksi golongan darah itu. Gitu. Nah itu.
Nah, kalau ini golongan otak ya, bahasanya di golongan otak. Mesin kecerdasan biar lebih nyaman. Kalau mesin kecerdasan itu ada ada 5 gitu ya. Yang itu sifatnya genetik tidak menurun. Oke. 5 belahan otak ini pakai. Jadi kalau kita bahas ilmu genetik itu ada banyak, teman-teman. Itu ada banyak. Dan ini berat banget. Nah, di workshop yang aku ikutin, itu pakai konsep yang ditemukan sama orang Indonesia. Ini sudah tervalidasi keilmiahannya. Dan ini mudah untuk diterapkan. Ada 3 kata kunci dalam konsep ini, yakni simple, akurat, dan implikatif. Ya. Teorinya sangat sederhana, dan itu mudah dihafalkan dan mudah dipahami. 5 mesin kecerdasan, STIF-IN, disingkat Stephen. Di Indonesia udah ada lembaga namanya Stephen. Nah, terus golongan otak sampean. Mesin kecerdasan ini mempengaruhi kepribadian orang secara genetik, yang itu dibawa dari dia lahir sampai dia dewasa. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui apakah kita dominan mana di antara kelima otak ini? Nah, nanti akan kita bahas. Oke. Nah, next bisa dilihat di gambar sebelahnya ya. Jadi kita bahas sekarang tentang extrovert dan introvert. Kebanyakan orang bahas introvert dan extrovert itu adalah pengaruh lingkungan. Kalau introvert kuper, kalau extrovert mudah bergaul. Nah, itu dia. Itu adalah stigma-stigma yang secara sains itu jahat. Oke? Bisa dibilang jahat karena apa? No, orang introvert juga bisa bergaul. Gitu. Orang extrovert bahkan ada yang jahat, yang nggak bisa bergaul, saya sendiri ada. Gitu. Yang bersifat ilmiah, yang bersifat sains, orang introvert dan extrovert adalah belahan otaknya. Ketika diiris gitu otak manusia, anggaplah ini otak ya, iris seret gitu. Wow, ada bunyi nih, sering, sering. Jadi kayak bunyi pisau. Nah, ini ada belahan daging yang dalam sama lapisan yang di luar. Kalau yang dari situ akhirnya bisa ditemukan. Kalau yang dominan bekerja adalah sel yang di luar, maka dia orang yang ekstrovert. Nah, sedangkan kalau dia dominan yang bekerja adalah yang daging otaknya, maka dia orang introvert. Oke, itu berpengaruh bagaimana energi kehidupannya dari keluar ke dalam atau dari dalam keluar. Oke, nah dari 5 mesin kecerdasan ini ditambah introvert dan extrovert, muncullah kepribadian genetik. Ada sensing introvert, sensing extrovert, oke, thinking introvert, thinking extrovert. Jadi masing-masing belahan otak yang dominan ini dibagi 2. Kecuali yang insting. Nah, orang yang punya genetik otak tengah itu nggak bisa nggak bisa terdefinisikan apakah dia orang introvert atau extrovert, karena belahan otak ini nggak bisa, kalau yang dominan belahan otak ya itu nggak ada dagingnya, oke, sehingga nggak bisa terdefinisikan apakah dia introvert atau extrovert. Bisa pun itu karena faktor lingkungan, bukan karena faktor genetik. Contoh artisnya siapa? Nanti akan saya kasih tahu. Contoh artis yang punya genetik otak insting. Dan dia akan kelihatan orang itu. Dalam kesehariannya, dalam konten-kontennya kayak gimana tuh kelihatan. Oke. Nah, akhirnya 5 mesin kecerdasan dan kepribadian manusia tadi memiliki karakteristik gaya belajar, motivasi, dan chemistry, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepribadian dan kehidupan, itu yang berbeda-beda. Oke, dipahami ya teman-teman? Pengaruh otak, pengaruh otak yang dominan, dan pengaruh sel mana yang dominan di luar atau yang di dalam. Itu bisa mempengaruhi kepribadian kita secara genetik. Kalau bahasa lebih mudah adalah genetically. Jadi ini jamaah al-genetikiyah pada malam hari ini. Kita menemukan istilah baru ya. Genetically. Kalau orang Jaksel kan literally. Ini apa literally? Kayak bensin aja diteran. Enggak bisa ada. Ini genetically. Secara genetik bisa tervalidasi orang introvert atau extrovert dan belahan otak mana yang dominan. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh di-spill di kolom chat. Ternyata tidak ada. Oke, saya lanjut Kak gitu. Oke.
Sebelum kita masuki sesi yang sepertinya cukup serius, maka saya membawakan ilustrasi terlebih dahulu. Wah, kita masuk ke sesi yang paling dalam. Masuk ke alam bawah sadar. Lihat sel-sel saraf Anda, banyak yang tidak terhubung karena tidak Anda pakai, saudara-saudara. Kita mulai masuk ke dalamnya, membahas bagaimana genetik kepribadian manusia. Oke. Nah, kita mulai masuk bagaimana hubungan antar potensi genetik itu. Oke. Jadi, kalau kita amati, teman-teman sekalian, di bumi ini itu ada banyak energi. Oke. Ada energi bumi, ada elemen-elemen energi. Elemen bumi, elemen gunung, terus ada besi, ada api, air, angin. Oke. Pada mulanya seluruh elemen ini hidup dengan damai, tentram, tidak ada konflik. Tapi semua berubah ketika negara api menyerang. Jadi Avatar dong. Avatar The Legend of Aang. Ketika dunia membutuhkannya, dia menghilang. Dan di malam hari ini kita akan menemukannya, guys. Dengan ilmu genetik. Ilmu yang bisa menjelaskan kenapa elemen-elemen itu bisa berhubungan satu sama lain dan kenapa seringkali terjadi konflik. Itu bisa dijelaskan dengan ilmu genetik, guys. Menarik bukan? Oh, sangat menarik ini. Tidak hanya menarik, tapi sangat-sangat menarik. Dan dengan ilmu ini kita bisa tahu kenapa orang itu sering cekcok, kenapa orang itu bisa bucin, bisa bodoh, ditipu pasangannya berkali-kali, dimanipulasi mau-mau aja. Itu faktor genetik, guys. Begitu. Nah, contohnya aja, kayak misalkan api. Api ketemu air. Siapa yang padam? Api dong. Air yang menang. Nah, itu udah menjelaskan sifat-sifat energi alam yang itu juga terjadi pada manusia. Pancaran energinya. Kayak gitu. Oke? Nah, di sini kita akan menemukan hubungan antar kelima mesin kecerdasan itu. Sebenarnya risetnya mendalam ya, tapi di sini saya menggunakan cuplikan hadis. Kenapa saya pakai syariat cuplikan yang dari agama Islam? Karena secara riset banyak banget ayat-ayat dari agama Islam, ayat Al-Quran itu menjelaskan fenomena-fenomena yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Contoh, kenapa Fir'aun bisa awet? Itu ternyata dijelaskan di Al-Quran. Karena memang disengaja untuk jadi pelajaran. Terus ada dua lautan yang berbeda warna itu bisa bersatu. Gitu. Nggak konflik gitu, nggak ada perang dunia karena laut gitu, nggak ada. Itu karena apa? Karena zat-zat di situ dan itu dijelaskan sama ayat di Al-Quran. Dan bukan karena saya agama Islam, oke. Jadi saya termasuk orang yang logis banget. Andaikan agama saya salah, maka buktikan agama saya salah. Ini out of topic ya. Jadi ketika saya melihat ada agama lain gitu, maka saya tidak egois kalau ternyata ada agama lain yang lebih benar daripada agama yang saat ini saya peluk. Maka saya siap memeluk dia. Enggak ya? Memeluk agama dia. Gitu. Jadi saya benar-benar objektif. Dan salah satunya adalah bagaimana melihat hadis ini. Gitu. Jadi di Islam itu dijelaskan kalau ketika Tuhan, Allah itu menciptakan bumi, dan ternyata ada yang lebih apa ya bahasanya, lebih baik, lebih hebat daripada bumi. Apa itu? Gunung. Jadi tanah itu nggak lebih hebat daripada gunung. Terus ada pertanyaan lagi. Adakah lebih hebat daripada gunung? Ada besi. Adakah lebih hebat lagi? Ada api. Apakah ada yang lebih baik lagi? Ada air. Ada lagi ada angin. Nah, itu adalah hubungan yang menaklukkan. Oke, bumi ditaklukkan gunung, gunung ditaklukkan besi, dan seterusnya. Nah, dari sinilah, guys, teman-teman, terciptalah hubungan segi lima mesin kecerdasan itu. Atau bahasa sederhananya adalah hubungan segi lima Stephen. Oke, tadi aku jelasin secara detail ya.
Tadi kan bumi. Nah, bumi itu adalah pancaran energi dari orang yang belahan otaknya adalah otak sensing. Kenapa? Otak sensing itu adalah dominan indrawi, menikmati keadaan yang sekarang. Tanah, bumi, tempat kita berpijak. Menikmati keadaan sekarang, suka hedon, suka clubbing, pokoknya suka yang bersifat sekarang, bersenang-senang, itu cenderung otak dominan sensing. Oke, sehingga pancaran energinya adalah pancaran bumi. Oke. Nah, bumi ditaklukkan sama gunung. Oke, gunung ditaklukkan sama siapa ayo? Besi dan seterusnya. Terciptalah hubungan segi lima. Ini yang mana tadi kan hubungan ditaklukkan ya. Kalau ini menaklukkan, nih ya, garis kuning ya. Jadi sensing menaklukkan insting, insting menaklukkan feeling, feeling menaklukkan thinking, thinking menaklukkan intuiting, intuiting menaklukkan sensing. Oke? Apakah mulai sedikit berat pembahasan ini? Saya harap tidak. Semoga bisa diresapi perlahan demi perlahan, oke? Nah, bumi dan angin kenapa kok bisa bersatu? Karena tidak seperti Anda dan dia. Waduh. Karena auranya sensing extrovert itu bumi dan sensing introvert itu angin. Jadi hubungan tertutup energinya segini. Ini pancaran energinya. Ini risetnya mendalam, di workshop dibahas. Workshop yang saya ikutin ya dengan budget 7 jutaan itu, hampir 8 juta. Dibahas, dan ini saya kasih jadinya aja, biar teman-teman nggak repot mikirnya apa, biar teman-teman nggak ibarat teman-teman ini udah saya kasih makanan jadinya gitu. Teman-teman nggak usah mikirin ini makan tadi dimasak sama siapa, terus dari padi mana, apakah dimasak sama mantan saya. Kalau nggak mau saya, kan nggak mungkin kayak itu dong. Nah, ini saya kasih jadi ilmu jadinya, biar teman-teman memahami bahwa setiap mesin kecerdasan itu punya pancaran energi. Oke, mulai dipahami ya teman-teman. Apakah teman-teman masih stay di sini? Wow, ada 16 orang. Oke, bagus. Oke, berikutnya teman-teman kita akan membahas kepribadian. Bentar, ada yang chat nih. Ini materinya kayak minggu lalu ya. Ya, kita mengulas. Ini ada yang baru join juga. Nanti kita ada sesi diskusinya kok. Jadi ada keresahan apa kita bisa diskusi dengan materi yang kita bahas. Oke. Nah, ini adalah ciri-ciri genetik. Oke. Jadi kalau tadi kita membahas genetiknya orang tua ada apa aja, ada 5 tadi. Ini kita bahas ke ciri-ciri genetiknya. Oke, dan ini sudah tervalidasi, guys. Kita ambil contoh tokoh-tokoh yang terkenal. Mesin kecerdasannya apa? Nah, sebelum itu, saya akan paparkan kepada Anda faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepribadian orang secara genetik. Oke, yang pertama yang paling mudah untuk kita kenali adalah golongan darahnya. Oke, golongan darah tesnya gampang, gratis kan? Nah, itu ada pengaruhnya. Kalau golongan darah A, refleks otak awalnya itu apa? Belahan otak mana? Kalau B, belahan otak mana? C, D, E, dan seterusnya. Wah, jadi pilihan ganda dong. Enggak ya? A, B, O. Belahan otak mana yang dominan bekerja di awal. Kayak gitu. Jadi, scientifically, genetically, golongan darah itu mempengaruhi refleks awal otak. Dan saya ketika tes genetik itu, saya mengira kepribadian saya itu golongan belahan otak dominan sebelah sini gitu. Ternyata ketika saya cek, bukan itu. Ternyata itu adalah efek dari golongan darah saya. Gitu. Oke ya. Jadi golongan darah hanya mempengaruhi di awal, tapi yang paling dominan adalah mesin kecerdasannya. Ya. Oke. Jadi ada golongan darah, terus ada juga kepribadian yang konsisten. Contoh, apakah dia suka mendominasi? Apakah dia kreatif? Apakah dia suka baperan? Apakah dia pendamai? Dan apakah dia suka hedon? Nah, itu bisa dicek lewat kepribadian yang konsisten. Terus ada lagi tipologi wajah dan tipologi tubuh. Kalau wajah ini ya, kalau tubuh ini. Wah, enggak, ini rambut nih. Ini enggak sih, ini kupluk sih. Tubuh itu ini ya, postur tubuhnya. Kalau tipologi wajah,
Ini. Gitu. Nah, contoh guys. Ini sudah validasi ya. Raisa ini punya mesin kecerdasan thinking. Thinking introvert. Ya. Jadi otak kiri atas dan introvert dia. Jadi ketika dibelah otaknya Raisa, kok dibelah? Ya, ketika di-scan ya, ditemukan bahwa potensi genetiknya adalah otak kiri atas dan bagian dalam otaknya yang bekerja dominan. Sehingga thinking introvert. Dan kelihatan dari aura pancaran wajahnya tuh kayak diva banget gitu. Kayak suka mendominasi banget. Kayak ada aura-aura bawang merahnya gitu. Kayak sinetron bawang merah, bawang putih. Kejam gitu. Oke. Nah, terus berikutnya adalah suaminya. Siapa? Muhammad Amin. Bukan. Gila gue suaminya Raisa. Gue nggak di sini kalau jadi suaminya Raisa. Hamis Daud. Hamis Daud ini genetically tervalidasi feeling mesin kecerdasannya. Feeling introvert kalau nggak salah. Feeling introvert ya. Feeling pokoknya. Feeling. Nah akhirnya secara genetically guys. Ketika tadi ini. Di slide ini. Raisa thinking. Bentar. Raisa nih thinking. Oke. Ditaklukkan sama feeling. Okay. Feeling menaklukkan thinking. Api yang panas ketemu besi. Yang meleot siapa? Besi guys. Yang meleleh besi. Api yang menang. Ya kan? Nah akhirnya skor cintanya Raisa itu sangat-sangat maksimal. Ketika ketemu Hamis Daud. Makanya kelepek-kelepek Raisa sama Hamis Daud. Oke. Dan ini menarik sih. Jadi selama ini orang-orang cinta tuh karena faktor duit, karena faktor fisik. No, cinta yang benar-benar pure cinta itu adalah faktor genetik. Itu sifatnya kekal abadi sih. Keberbedaan secara genetik. Oke? Oke, ini terus kita lihat ya dari kepribadiannya Hamis Daud ya. Ini dari cara ngomongnya aja udah kelihatan loh. Ini saya ajak analisis. Very down to earth dan mungkin karena dia she's a singer. Nah lihat ketika dia ngomong tuh kayak ada feminin-femininnya gitu. Jadi ketika ada cowok yang ada unsur feminin-femininnya itu besar kemungkinan MK-nya potensi genetiknya adalah otak feeling. Papan atas di depan ribuan orang nyanyi, everything, the whole diva thing. Kelihatannya yang di surface you know, but that's not really her. Mungkin kalau ada, mungkin ya banyak yang nggak tahu dia tuh introvert. It's so weird. Dia tuh kalau duduk di meja makan dengan kita, let's just say 5 orang, dia pasti diem. Dia pasti lihat makanan, dia nggak tahu mesti ngomong apa. She's so quiet. She's actually a very shy girl. Tapi kalau di depan 50.000 orang, dia lebih sering curhat di depan 50.000 orang dibanding sama aku. Kan dibanding sama aku, dia agak lekong-lekongnya gitu, lucu. So it's like she's so comfortable and she's good at her craft and she's we try to leave our work outside. Right, yeah. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi dari cara ngomongnya, dari gimmick tubuhnya, tuh bisa kelihatan orang belahan otak dominan mana. Oke. Luar biasa. Nah, ada lagi guys. Ada Instagram, dia suka buka kelas rasa. Kelas self-healing, namanya Rosi Ide Gede Prabowo. Perhatiin hidungnya. Nanti bisa aja di-spill, dicek di IG-nya. Bang Rosid ini. Perhatiin hidungnya. Hidungnya itu berbentuk lebar seperti hidung jambu. Ya. Dan hidung jambu ini adalah kriteria tipologi fisik bagi orang yang punya genetik belahan otak kanan bawah, alias otak feeling. Oke. Nah, otak feeling ini yang membuat dia punya chemistry cinta, chemistry rasa. Akhirnya dia membentuk platform yang ditujukan untuk menebar rasa itu. Akhirnya dia bikin kelas self-healing. Lihat bionya, praktisi ilmu rasa. Nih, praktisi ilmu rasa dan self-healing. Tuh, kurang tervalidasi apa coba guys ketika orang diketahui potensi genetiknya. Ini kalau misalkan gue ketemu Bang Rosid nih, gak usah gue scan sidik jarinya. Udah kelihatan, udah ketahuan. Daripada gue buang-buang duit, tes scan sidik jari harga jadi 500.000, tes tipologi fisik doang udah kelihatan. Oke.
Oke, menarik banget nih. Oke, ini feeling Raisa thinking. Nah, ini dia artis yang tadi gua sebutin, otak insting. Otak yang tidak bisa teridentifikasi apakah dia extrovert atau introvert. Siapa dia? Maudy Ayunda. Maudy Ayunda. Nggak mau. Nggak mau diayun. Maunya diapain? Waduh, kok jadi gini pertanyaannya? Maunya didorong doang. Nggak mau diayun-ayun. Dorong. Brus. Masuk ke jurang. Oke. Nah, Maudy Ayunda itu udah tes. Scan sidik jari. Hasilnya adalah dia otak insting. Dia otak insting punya tipologi fisik, yakni cenderung kok sekilas ya. Itu tipologi wajah itu ada unsur-unsur lancip-lancipnya. Nah, kalau di Maudy Ayunda itu perhatiin dagu kayak sininya sama sininya. Itu kayak lancip gitu loh. Ya, terus nih gue gambarin pakai brengos biar jadi penjenggot merah. Astagfirullah, Maudy Ayunda gue coret-coret. Ampun fans Maudy Ayunda. Ini cuma hanya sesi menghibur saja biar kelas seru. Oke. Maudy Ayunda punya tipologi fisik yang runcing di beberapa struktur wajahnya. Dan secara genetically tervalidasi, dia ganti otak insting. Oke, menarik guys ketika kita tahu belahan otak mana yang dominan dalam kepalanya orang, dalam otaknya orang. Sehingga itu mengaruhi fisik dan kepribadian. Dan karakternya Maudy Ayunda adalah pendamai. Coba perhatiin aja. Karakternya Maudy Ayunda mesti kalem. Terus dia tuh serba bisa. Otak insting karena otak tengah, apapun serba bisa. Maudy Ayunda bisa apa aja? Nyanyi bisa. Terus main film bisa. Kuliah bisa ya di luar negeri. Dapat suami opa juga bisa. Oh, ini skill yang tidak semua orang bisa ini. Kalau Anda bisa apa aja? Bisa ditipu, dimanipulasi, diberi harapan palsu. Kok sadis-sadis mulu nih, gue nggak boleh ya, astagfirullah. Maaf ya teman-teman, ini saya hanya bercanda. Karena tidak ada yang on cam nih, makanya saya ingin menghibur diri saya sendiri dan menghibur Anda. Semoga tidak tersinggung ya guys. Oke, wow, masih konsisten 14. Luar biasa ketahanan belajar teman-teman. Semoga tidak ngantuk ya, santai. Ini belum selesai. Lanjut lagi guys, artis siapa ini dia? Sebelahnya Maudy Ayunda, ini dia. Sulut. Kebalik. Tulus. Tulus ini secara genetically tervalidasi belahan otak dominannya adalah mungkin tidak ada duga teman-teman. Mungkin banyak yang ngira feeling karena lagunya penuh rasa. Hati-hati di jalan. Tahu nggak? Ternyata lagu Hati-hati di Jalan itu bukan kisah cinta guys. Tapi adalah tentang gapura. Iya kan, gapura kan ada tulisannya hati-hati di jalan gitu. Setiap kita berada di kota, hati-hati di jalan, ya kan. Dan lagunya kan lagu perjalanan. Perjalanan membawamu bertemu dengan perjalanan guys, bukan kisah cinta. Jadi selama ini Anda tertipu. Bukan kisah cinta lagu Hati-hati di Jalan, tapi adalah kisah orang melancong, musafir, mengadakan perjalanan jauh. Begitu banyak latarmu dan latarku. Latarnya Gapura kan sama, ya. Banyak latar yang sama. Lagunya kan gitu kan. Lagunya Gapura kan latarnya kan sama. Hati-hati di jalan. Yang listrik, pohon-pohon, latarnya sama kan. Gak percaya? Coba tanya ke Bang Tulus. Bang, apa bener lagu Hati di Jalan tuh lagu musafir, lagu pelancong? Pasti dijawab. Nah, Tulus ini punya genetik belahan otak mana teman-teman? Adalah ngakak Ima. Ngakaknya ngakak online ya. Kenapa tidak on cam Anda? Harusnya on cam biar tertawanya tuh energinya kelihatan. Gak percaya ini beneran loh ini. Tulus ini bikin lagu Hati-hati di Jalan tuh lagu musafir, lagu pelancong. Bukan lagu cinta. Bener, perhatiin teksnya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena genetik Tulus ini adalah otak thinking, guys. Otak di atas, otak analitis, otak pemikir. Chemistry-nya adalah tahta. Bayangin, seorang Tulus yang lagunya kayak gitu, enak didengar, slow, itu
nggak mudah guys. Itu perlu dipikir pakai kecerdasan musikal, kecerdasan analitis. Itu guys. Makanya lagunya enak-enak. Raisa otak thinking juga, penyanyi hebat juga. Lagunya enak-enak. Walaupun gue jarang dengerin sih. Karena gue nggak gampang baperan. Apakah gue thinking? Ini jadi penasaran Anda. Oke. Nah, Tulus ini chemistry-nya tahta. Sekarang lihat apa yang dibentuk sama Tulus. Tulus bikin perusahaan, guys. Namanya Tulus Company. Dia di situ jadi bosnya. Disitulah tahta dia berkuasa, guys. Jadi secara genetically teridentifikasi kenapa Tulus nggak bikin nggak ikut label musik yang lain, tapi malah bikin perusahaan sendiri. Karena apa? Karena faktor genetik. Dia genetiknya thinking. Dan orang thinking, chemistry warnanya adalah hitam, guys. Oke. Dan kalau Anda amati, ada satu album yang dibuat oleh Tulus yang warnanya hitam. Oke. Album apa itu? Ya, betul. Monokrom. Oke. Monokrom adalah kentalakan warna hitam putih. Gambar monokrom hitam putih. Ini jadi nyanyi nih sampai malam ini konser gue. Itu menunjukkan warna hitam dan chemistry-nya, thinking miliknya Tulus ini benar-benar kentara, benar-benar kelihatan. Oke, seru nggak guys? Kita tahu genetiknya orang. Seru guys. Ini ilmu luar biasa. Nggak semua orang tahu dan selamat Anda menemukan sedikit demi sedikit rahasia tabir misteri dalam kehidupan manusia. Yang ini ciptaan Tuhan. Seru abis pokoknya. Oke. Nah, ini masih belum sudah apa guys? Masih ada lanjutannya. Ada ciri genetik sana sini. Genetik hidung besar. Ya kan? Runcing. Kalau badannya besar, tangannya kecil, genetik apa guys? Tahu nggak badannya besar? Tahu nggak? Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mau yang lain langsung mundur. T-Rex, itu namanya. T-Rex, itu di zaman purba. Dia termasuk binatang karnivora. Kalau lapar suaranya menggema. Maaf ya guys, ini kita sedikit senam kecil dulu biar nggak terlalu serius-serius gitu, biar kita enjoy nikmatin kelas belajar genetik ini. Gimana? Dahsyat gak? Badannya besar, tangannya kecil. Genetik T-Rex ternyata. Badannya besar, gajinya kecil. Waduh, kok balas gaji? Nah, oke. Oke, berikutnya adalah kita bahas genetik cinta guys. Ini menarik banget. Oke. Kalau cerita tadi Hamis Daud sama Raisa, suami feeling sama istri yang thinking. Dalam ilmu genetik ini bisa dikulik bagaimana skor cintanya. Bahkan boleh nggak gue ngobrolin tentang seks? Boleh ya? Kita semua udah dewasa. Oke? Jadi bagi Anda yang merasa belum dewasa, silahkan tutup telinga, tutup mata, tutup laptop, tutup gadget. Pokoknya jangan tutup usia. Oke? Jangan tutup usia. Biar nanti ditutup sama Sang Maha Kuasa. Waduh, kok gini jokes gue? Apa-apa. Oke. Jadi kalau di skor di ilmu genetik Stephen ini, skornya maksimal tuh 4. Oke? Jadi kalau 0 tuh 0 nggak ada sama sekali, sampai maksimal tuh 4. Nah, orang yang punya suami feeling, orang yang hubungan dengan suami tipe feeling dan istri thinking, analisanya seperti ini. Kalau score of spouse itu adalah skor pasangan. Jadi, ketika suami menaklukkan thinking, maka skor idealnya itu hampir sempurna. Sempurnanya adalah istri mendukung suami. Oke? Ini kita ngobrolin benar-benar suami istri ya, bukan pacaran doang ya, tapi benar-benar relationship goals. Istri mendukung suami. Kenapa? Karena suami kepala keluarga, dia butuh dukungan energi secara alamiah. Oke. Jadi kalau suami didukung istri, score of spouse-nya maksimal 4. Tapi kalau tipe ini, Datang apa ya? wih, iya. Bentar. Apa juga nggak. Nah, oke. Seperti yang tadi genetiknya lupa nge-mute. Oke. Nah, terus
ketika tipe feeling ini menaklukkan istri yang thinking, maka skornya itu, skor pasangannya 3, skor cintanya 1, skor of sex-nya jadi mudah terangsang secara biologis, terus skor of friendship-nya itu cuma 1. Jadi ada pasangan yang itu menjalani hubungan seperti teman. Tahu nggak film Teman Tapi Menikah? Oke, nah film Teman Tapi Menikah itu hubungan relationship yang serasa teman. Oke, nah itu yang akhirnya skor bisa kemungkinan besar dari tipologi fisiknya dia. Namanya siapa tuh? Itu kan dari kisah nyata kan. Itu kan tipologi fisiknya dia kan mirip banget. Fisiknya iya, wajahnya iya. Akhirnya kan dari mesin kecerdasannya kemungkinan besar juga sama. Nah akhirnya skor of friendship-nya itu maksimal banget. Tapi apakah cocok untuk dijadikan pasangan? Baik genetically ya, bukan benar-benar pilihan orang, tapi ketika dikaji secara genetik itu ada pengaruhnya ketika menjalin hubungan serasa teman tuh kayak gimana, ya energinya gimana. Nah ini dibahas nih, kasab kasur, kasab itu bisnisnya gimana. Ini anjing ini cuman simbol doang ya untuk mempermudah menghafal kalau udah di kelas-kelas lanjutan. Oke. Terus kasur, ini bahkan kita juga membahas masalah kasur ya. Ini karena cinta kan masalah dewasa kan, nggak cuma berperan doang. Wah, gue suka sama lu, gue juga. Wah, jadian ya, lucu, nggak kayak gitu. Tapi goals dari hubungan adalah suami istri. Oke. Jadi seru guys, kita tahu hubungannya Raisa sama Miss Daud. Nah, ini jadi ternyata Raisa sama Miss Daud nih kalau di kasur kayak gini ya. Waduh, kok kayak gitu. Jadi gitu. Kayak, nah oke. Begitulah teman-teman ilmu tentang genetik. Bagaimana pengaruhnya genetik itu terhadap kepribadian kita. Saya rasa kalau ini saya teruskan, itu nggak bakal habis guys. Durasi 2 jam ini nggak bakal cukup. That's why akhirnya di kelas potensi genetik selanjutnya itu gue kasih e-book. Untuk Anda jelajahin sepuas mungkin, explore sampai menemukan potensi genetik Anda. Dan itu diajarin gimana cara menemukan potensi genetik Anda. Oke? Nah di akhir ini, belum akhir sih, hampir akhir, gue pengen kasih Anda sebuah cerita guys. Bagaimana ketika kita menjelajahi potensi diri kita dan mengikuti apa kata diri kita dan apa kata seperti ruh kebenaran kita, itu kita menemukan sebuah rezeki yang besar. Kok mati kamera gue? Kamera gue mati nggak guys? Oh ya mati. Nah, ya. Betapa luar biasanya ketika kita mengikuti bakat genetik kita. Mati lagi. Halo, oke. Ya, mati lagi ya. Bentar ya. Oke. Nah, ceritanya ini saya ceritakan secara singkat aja ya, 5-10 menit. Jadi, gua dulu mengajar di sebuah kelas sekolah luar biasa. Berisi anak-anak tunanetra gitu. Ini jadi mereka pakai kacamata hitam tuh bukan karena gaya, tapi karena memang mereka tunanetra. Kemudian ada yang bilang, ini yang kanan Bang Amin ya. Waduh, ternyata bukan, dan sangat canggung sekali kemarin. Enggak. Jadi mereka ini semua peserta kelas itu ya, potensi genetik. Iya, kelas potensi kepribadian dulu yang saya bikin di kelas luar biasa, di kelas SLB, sekolah luar biasa. Mereka punya potensi yang luar biasa di bidang musik. Karena mereka kan nggak bisa melihat, maka yang harus ditempa adalah pendengarannya. Nah, yang menarik adalah si Reno yang pegang keyboard. Dia ini bisa bikin lagu, bisa ngaransemen musik dengan cepat. Waktu itu pernah gue minta tolong, Reno tolong bikinin lagu dong, liriknya kayak gini. Dia bikin instrumen musik hanya dalam jangka waktu 15 menit saja. Gue tinggal makan di depan sekolah, gue balik, langsung udah jadi guys. Dan enak banget. Singkat cerita, gue ngeliat potensi luar biasa di dalam dirinya. Apakah genetik musik? I don't know, karena dulu aku belum pelajari ilmu genetik. Nah, ini. Akhirnya saya bikin kelas-kelas untuk mengembangkan potensinya dia. Akhirnya saya ajak rekaman,
Dan akhirnya bikin semuanya kelompok belajar lah, namanya Super Squad Indonesia. Bikin single perdana. Seneng kan anak-anak tunanetra gue baca. Seneng. Nah ini bikin nama Super Squad Indonesia. Kenapa namanya Super Squad? Karena super berasal dari kata luar biasa. Luar biasa kan super. Squad itu kelompok belajar Indonesia negara. Super Squad Indonesia. Kita pengen menginspirasi orang-orang di Indonesia bahwa kita nih yang tunanetra yang nggak bisa melihat tapi bisa menebarkan orang lain untuk melihat betapa indahnya dunia ini. Wah, luar biasa nggak spirit saya pada zaman itu? Biasa aja ya. Oh ya maaf. Ya emang biasa aja kok. Nggak ada reaksi. Ya mohon maaf. Nah gitu ya. Tapi saya semangat membara nih guys. Mati lagi sih. Oke. Nah akhirnya saya benar-benar ngajak Adi dan kawan-kawan untuk mengembangkan musiknya. Sampai ada suatu momen di mana Adi ini ikut The Voice. Ya. Tapi sayangnya dia nggak bisa lanjut ke Jakarta karena nggak ada pendampingnya. Jadi dia lolos di Surabaya. Lolos. Dia nggak berangkat ke Jakarta. Tapi nggak bisa lanjut karena nggak ada yang dampingin. Dan pada saat itu gue lagi ikut ini ujian tengah semester. Jadi aku nggak bisa nemenin Adi juga. Kalau nggak bisa karena broken home. Wah di saat itulah gue ngerasa kayak ini mohon maaf ya ini kayak bahasa dalam diri gue ya kayak anjir kenapa nih anak nggak bisa lanjut hanya karena orang lain nggak ada nemenin, nggak boleh nih kayak gini. Nah akhirnya di saat itulah saya benar-benar pengen mengedukasi orang-orang untuk bisa mengembangkan potensi dirinya. Gitu. Nah di saat itu saya bikin platform namanya Super Squad Indonesia. Tadi kan Super Squad Indonesia, jadi Super Squad Academy. Dengan spirit setiap orang adalah difabel. Gitu. Kita memandang bahwa setiap orang itu punya kecerdasan yang berbeda-beda. Difabel itu bukan berarti disabilitas ya, but different ability. Kemampuan yang berbeda, yang itu harus kita temukan by genetically. Gue bikin platform namanya Super Squad Academy. Alhamdulillah di tahun 2019 dapat posisi juara 2 dari ratusan platform di Indonesia pada saat itu. Padahal Super Squad Academy ini nggak ada profitnya sama sekali. Cuman bener-bener mengedukasi doang. Cuma itu doang. Gak ada profit sama sekali. Bahkan gue bakar duit untuk menyelenggarakan workshop di mall kayak gitu. Gak ada ownership profit sama sekali. Beda sama platform yang lainnya. Yang juara 3 belanja barang.id kan. Yang lainnya cenderung profit oriented. Tapi di platform Super Squad itu gak money oriented. Tapi ternyata diposisikan juara 2 guys. Oke. Dan saya geleng-geleng sih. Kok bisa Super Squad kayak gini gitu. Dan ternyata di saat-saat kemudian gue terus bikin seminar kan, mengedukasi orang-orang. Wah responnya senang-senang semua kayak gini, inspiratif banget. Biasa kan gue udah 3 tahun menjadi badut guys. Jadi gue di seminar menghibur orang nggak dibayar tuh udah biasa gitu. Itu udah genetik gue jadi genetik badut. Betapa gue badut profesional. Ya tapi gue ikhlas guys, gitu. Karena gue suka menghibur orang. Walaupun gue sendiri juga butuh hiburan sih. Hibur gue dong guys. Waduh, kok jadi curcol. Oke, nah berikutnya saya nggak berhenti dari situ. Terus akhirnya gue apply lagi di Kemenristek Dikti untuk dana riset. Akhirnya dapet lah guys. Dan dengan dana yang menurut gue di saat itu gue udah fresh graduate bersama tim saya pada saat itu. Dapat gelontoran dana itu 3 digit guys. Wow ini di luar nalar sih. Jadi gue ngerasa apa yang gue lakukan pada saat itu terus menebarkan energi positif sampai sebuah pengalaman spiritual ya, bukan supernatural ya. Kalau supernatural horor. Pengalaman spiritual ini sangat-sangat bekas. Kenapa Allah, kenapa Tuhan memberikan rezeki yang berlimpah kepada platform ini? Gitu. Akhirnya ketika saya flashback, ternyata ketulusan tim-tim saya, ketulusan tim Super Squad untuk menebarkan ini itu ternyata dibayar kontan sama Tuhan dengan kucuran dana senilai 3 digit. Wah itu, kalau saya benar-benar di luar kamera ini jujur gue nangis guys pada saat itu. Gue kayak nggak percaya kalau ini terjadi dalam kehidupan saya dan saya akhirnya lebih serius lagi bagaimana mengembangkan platform ini. Dan disitulah saya mulai ikut workshop potensi genetik dan sebagainya dan menebarkan ini kepada Anda. Nah, akhirnya menjadi sebuah pertanyaan yang mendasar.
yang cukup dalam untuk diri kita adalah tentang potensi genetik adalah mari kita renungkan pertanyaan ini. Dan saya ingin Anda menjawab pertanyaan ini, guys. Saya sudah 1 jam lebih duduk di depan Anda. Oke. Saya ini orang yang suka bergerak sebenarnya. Saya minum dulu. Satu jam setengah lebih gue ngomong tanpa minum. Gue punya kekuatan bicara. Dan itu adalah faktor genetik. Oke, gue kasih clue. Genetik gue suka ngomong. Oke, lanjut ke deep question. Pertanyaan yang mendasar dan cukup mendalam. Yang harus kita jawab pada malam hari ini adalah, pertama, apakah Anda merasa ilmu genetik punya value untuk kehidupan Anda? Yuk, jawab, let's go. Jawab di kolom chat. Ada atau tidak? Apakah Anda merasa ilmu genetik punya value untuk kehidupan Anda? Ya atau tidak? Come on, let's go. 10 orang di sini. Saya jawab, ya, oke, thank you. Yang lain? Ada siapa aja di sini? Ada Kak Rika, Kak Tika, Kak Tinku. Oke. Kak Rida. Come on guys, where are you? Apakah Anda tertidur? Mohon untuk tidak tertidur. Saya bukan dongeng sebelum tidur. Oke, ada. Oke, thank you. Oke. Kalau Anda merasa ilmu genetik punya value, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika Anda mendapatkan value dari ilmu ini, apakah Anda ingin menebarkan ke orang lain atau membuat orang lain keluar dari masalahnya dengan ilmu genetik ini? Oke? Ya atau enggak? Enggak atau iya? Mungkin. Wah, kenapa mungkin? Kan ini ilmu sudah saya berikan secara gratis kepada Anda. Kenapa Anda jadi pelit? Enggak, bercanda Bang. Bercanda Mbak Rida. Ya, oke. Saya harap Anda menjawab ya. Yang lain dong, masih bingung. Masih bingungnya kenapa? Kak Agnes, kalau boleh tahu. Masih bingung ilmunya atau apanya? Bingung menebarkan ke orang lain? Oke, saya tunggu jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan ini, pertanyaan terakhir. Apakah Anda ingin, seiring Anda membantu orang lain untuk keluar dari masalahnya, Anda juga terbantu? Secara feel dapat, secara pahala insya Allah dapat, dan secara ekonomi kebantu. Mau nggak bantu orang untuk keluar dari masalahnya? Kalian juga terbantu secara ekonomi. Nggak jadi badut Anda. Nggak kayak gua dulu. Bantu si doi untuk keluar dari hubungan toksik. Gua yang kena hubungan toksik. Hubungan segitiga, guys. Dia ditaklukkan oleh genetik cowoknya. Gua yang ditaklukkan sama dia. Cinta segitiga. Segitiga bermuda, guys. Segitiga mematikan. I hope. Saya ingin Anda menjawab sesuai hati nurani Anda. Dan bahwa saya menyediakan platform ini untuk menebarkan value kebaikan ini, value ilmu genetik untuk Anda. Oke? Inilah teman-teman, saya paparkan kepada Anda terus terang bahwa saya ingin membantu Anda dengan ilmu genetik ini secara yang benar-benar tidak memberatkan Anda. Kenapa? Budget saya ini cek ya, di Steven Singapura. Saya ikut workshop pertama itu harganya ini 950, hampir sejuta. Genepin lah sejuta. Terus gue tes sidik jarinya 500. Udah 1.500.000. Terus workshop berikutnya harganya 3,5. 3,5. Berarti 4.500.000 udahan. Plus scan sidik jarinya, alatnya itu 4 juta. Berarti 8 juta. Sebuah budget yang menurut saya bagi banyak orang itu tinggi. Bagi yang tidak punya keseriusan dalam mendalami ilmu ini. Oke, belum lagi workshop-workshop tematik lainnya yang itu berjuta-juta. Oke, 2 juta, akan 1.500.000 yang paling murah. I think ini adalah ilmu yang penting untuk kita
ilmu genetik, dan ini saya membuat sebuah wadah bagi Anda untuk membantu diri Anda sendiri keluar dari masalah dengan ilmu genetik, ditambah membantu orang lain dengan yang namanya sistem afiliasi. Sekarang zaman kan, klik keranjang kuning guys di TikTok kayak gitu. Itu kan link afiliasi. Kita jual ke orang lain lewat link, kita dapat komisi. Nah, di sini kita jualan kelas guys. Di mana kelas ini kita membahas ilmu genetik, membantu orang untuk keluar dari masalahnya, mengenali potensi genetiknya. Ditambah kita bisa, kita sebagai peserta kelas, kita juga bisa ngajak teman kita untuk ikut kelas genetik ini, dan kita dapat komisi guys. Dengan link afiliasi di website. Oke. Nah, ini platform tersedia untuk teman-teman. Bagi Anda yang ingin menolong diri Anda sendiri, oke, untuk mengenali potensi diri Anda dan mengenali genetik orang lain yang Anda sayangi. Mungkin Anda masih sayang dengan mantan Anda kepo, kenapa gue nggak bisa move on mantan gue? Genetiknya apa? Itu bisa Anda analisis dengan potensi genetik. Oh, berarti gue nggak boleh tuh deket-deket sama yang genetik itu genetik toksik. Bisa itu guys. Nah itulah di website ini, di website Super Squad Academy, gue kasih akses afiliasi dan dengan budget yang sangat-sangat minim guys. Budgetnya adalah nih. Bentar. Stop share dulu ya. Budgetnya adalah tidak sampai 1 juta, bahkan tidak sampai 200.000 guys. Udah banyak yang ikut kelas premiumnya nih, cover e-booknya. Genetika Cinta, panduan ilmiah untuk menemukan potensi genetikmu dan cintamu. Gue bikin website ini juga butuh modal guys. Gue gak modal cinta guys bikin website ini. Ya kan? Untuk membentuk sebuah wadah, platform, orang bisa belajar ilmu genetik, dan bisa menebarkan ke orang lain. Oke. Harganya, ini bukan harga ya, tapi investasi ini leher ke atas ya. Supaya kita bisa nambah wawasan, cuman 169k guys. Dan gue kasih garansi bahkan 100% duit lu balik kalau lu ngerasa ilmu ini biasa aja. Gokil gitu. Ini gue bener-bener kasih value yang luar biasa buat lu. Kalau lu ngerasa ilmu ini biasa aja, duit lu balik. Gue kasih garansi, jaminan 100% duit lu balik. Oke. Kurang baik apa coba? Udah 3 tahun guys, gue jadi baru profesional. Gue udah belajar gimana caranya ngebantu orang lain. Di sini gue lagi-lagi ngebantu lu guys, genetically. Gue secara genetik suka membantu orang, suka ngomong, suka bantu orang. Oke. Dan sisa kuponnya cuma 14 orang. Jadi ini cuma 14 orang pertama yang dapat kupon ini. Kemarin diskon pre-order harganya 149k. Sekarang naik 20.000. Ke depan kalau kupon itu habis naik lagi. Oke. Ini beneran naik loh. Kemarin diskon pre-order cuma 149k. Gak percaya? Tanya aja nanti yang udah ikut kelas premium. Yang udah ikutan. Ada Valerie nih, kalau nggak salah. Valerie udah ikutan. Jadi silakan manfaatin aja. Check out di linknya s.id/ mana sih zoomnya? Oh ini. Gue kasih link ya. s.id/ kelas genetik. Nah itu sekarang dicokot aja pakai kupon diskon super. Nah itu dapat potongan dari yang semula 500 jadi cuma 169k. Plus kalau teman-teman nanti jual ke teman-teman dapat komisi gitu. Keren nggak? Itu mendapatkan benefit dan memberikan benefit ke orang lain. Dan sebab ini ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk dompet kita. Aduh. Begitulah guys. Value dari ilmu genetik ini. Jadi tidak hanya untuk otak kita. Tidak hanya untuk otak kita tapi juga untuk dompet kita guys, gitu. Oke, silahkan
di check out nanti bisa, sekarang juga bisa. Dan aku lanjutin lagi ya di endingnya. Oke. Nah, oke guys. Oke, itu tadi adalah sebuah ilmu yang saya paparkan kepada Anda tentang ilmu genetik. So, di akhir ini saya ingin mengajak Anda untuk merefleksikan kehidupan kita. Tentang bagaimana kita hidup dan bagaimana kita menjalani hidup. Bentar. Oke guys. Di ending dari kelas ini adalah mari kita hayati bersama. Kita dulu tuh hidup di dunia ini gak tahu kita siapa. Kita berada di lingkungan keluarga, kita di lingkungan sana, lingkungan sini, kita menjelajahi dunia ini dan betapa indahnya dunia ini. Melihat penuh warna pelangi, bukan menteri LGBT, warna-warna dalam kehidupan kita, dan warna-warna kepribadian orang-orang di sekitar kita yang akhirnya mempengaruhi kepribadian kita. Dan satu hal yang harus kita sadari adalah bahwa di tengah perbedaan itu, ada satu hal dalam diri kita yang itu membuat kita terpendam, membuat jati diri kita terpendam, dan akhirnya kita nggak tahu siapa diri kita dan kemana kan kita akhiri kehidupan kita nantinya. Because people come and go, right? Orang datang dan pergi, kita pun datang dan pergi dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain. Tapi pertanyaan yang seharusnya kita diskusikan dan kita hayati adalah siapa kita dan apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Dan tidak ada ilmu yang bisa menjawab itu, melainkan ilmu genetik. Sebuah ilmu yang membuat kita tahu siapa diri kita, apa skill terpendam kita, siapa lingkungan yang mendukung diri kita, dan siapa lingkungan yang seharusnya kita hindari. Ya, kita sadar bahwa mungkin orang tua kita tidak mendukung kita, orang-orang terdekat kita tidak mendukung kita. But satu hal yang harus kita sadari adalah kita nggak boleh tidak peduli dengan diri kita sendiri. Seringkali kita overthinking, seringkali kita meragukan kemampuan kita. Itu adalah dinamika hidup. Dalam sebuah ilmu neuroscience, pengaruh otak dan kepribadian kita, otak kita butuh asupan, butuh sesuatu yang bisa menghack diri kita untuk bisa membuat lompatan-lompatan yang luar biasa. Dan ilmu itu, salah satunya adalah ilmu genetik. Sebuah ilmu yang mengajak Anda untuk mengenali diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Nah, wadah ini gue bikin untuk Anda, dengan penuh cinta, teman-teman. Saya memiliki genetik yang mudah menebarkan cinta ke orang lain, dan saya tidak ragu untuk membuat siapapun untuk bisa mengenali dirinya sendiri. Dan saya harap Anda termasuk orang yang peduli terhadap diri Anda sendiri. Saya Amin, konsultan potensi genetik yang syarat akan humor dan komedinya. Terima kasih atas kelas pada malam hari ini. Semoga mengesankan untuk diri Anda sekalian. Saya tahu bahwa masih banyak hal yang Anda resahkan yang belum terjawab di kelas ini, dan saya yakin itu. Oleh karena itu akan kita tuangkan di sesi akhir nanti sampai jam 10. Dan kalau ingin lebih lanjut lagi, ada e-booknya dan ada kelas premiumnya. Kita kupas tuntas habis, ludes, sampai Anda bisa terjawab atas keresahan hidup Anda. Terima kasih teman-teman sekalian yang masih stay. Ada, tinggal 6 orang di sini. Ada Kak Rika, ada Kak Agnes, ada Kak Ima, Kak Rida, Kak Tika, Kak Teuku. Wow, thank you. Ada Kak Ima, ada Kak Nurul. Halo Kak Nurul. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang mengesankan walaupun kita jauh di sana. Gue di Surabaya, teman-teman dari Depok, Lampung dan sebagainya. Tapi saya harap sebuah kecanggihan teknologi via Zoom bisa menyadarkan kita bahwa ya, kita hidup dengan penuh dinamika. Ada faktor genetik dan ada faktor lingkungan
Dan di momen ini adalah sebuah gerbang di mana Anda bisa menemukan potensi genetik Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Saya jamin garanti 100%. Kalau Anda merasa kecewa dengan ilmu ini, gue balikin apa yang sudah Anda berikan. Uang Anda, investasi Anda terhadap platform ini. Oke? Thank you. Gue Amin. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, guys. Pada malam hari ini sudah selesai kelas pada malam hari ini. Gimana kesannya? Apakah masih ada keresahan? Kalau ada, mari kita tuntaskan sampai jam 10. Oke, jadi sesi curcolnya masih 8 menit lagi. Di TikTok ada yang jawab, ya salah lu baru join. Come on, apakah ada pertanyaan? Boleh? Kak Rida, Kak Rika, Kak Teku Suraya, Kak Nurul, Kak Ima, boleh? Let's go, tidak usah sungkan-sungkan. Saya konsultan potensi genetik, FYI seorang konsultan potensi genetik biasanya memasang tarif yang cukup lumayan. Teman gue ada 1 juta itu sejam setengah. Bisa dibayangin gak? 1 juta sejam setengah loh. Udah kayak konsultan hukum. Nah ini gue kasih gratis loh guys, ke teman-teman. Let's go, gak usah sungkan, gak usah malu. Karena sejatinya semua orang juga punya aib masing-masing. Atau ada yang mau buka aib, bang kemarin gue habis selingkuh. Waduh, genetik gue selingkuh. Astagfirullahaladzim. Gue nyari-nyari iPhone gue, ternyata ngerekam aib, ngerekam TikTok. Ini jam-jam malam nih. Oke, let's go. Gue tunggu nih guys. Nih, ada yang baru. Ada yang check out nih. Oke, thank you. Garansi ya. Lu bakal balik kok. Kalau lu ngerasa ilmu ini biasa aja. Silahkan. Oke, ada yang chat nih. Oh iya, pernah ini ada yang tanya. Terima kasih banyak ilmunya. Oke, sama-sama Kak Rida. Semoga bermanfaat ya. Oke, penasaran kalau ini sama bakal mendukung atau sebaliknya. Kalau genetiknya sama, itu benar-benar ini friendship appeal, ngerti nggak? Jadi karena genetiknya sama, MK-nya sama, maka habitnya banyak samaan, moodinya gimana, nah itu energinya sama-sama mendukung satu sama lain. Oke. Kecuali kalau ada faktor lingkungan dalam salah satu genetik itu yang mempengaruhi dia jadi maling. Jadi gini, kita bicara faktor genetik ya, faktor gift, faktor alam, bawaan dia. Cara ceknya gimana? Ceknya di bio. Klik di bio. Oke, gitu. Oke, 4 menit lagi guys. Apakah tidak ada pertanyaan? Apa bisa jadi benefit member premium terus nanti setelah join apa aja? Harus jadi afiliator. Oh, jadi kalau udah jadi member premium, udah otomatis bisa ngejual lagi ya? Bisa ngejual. Jadi afiliator nih diksinya jadi jahat sih gara-gara wow murah banget. Kemarin siapa? Itu afiliator. Enggak nih afiliasi, bisa dijual langsung. Pakai link afiliasi ini diajarin. Benefit member premium, japri aku aja ya. Japri aku aja ntar aku jelasin.
eh, member premiumnya. Yang jelas ada banyak. Kelas premiumnya mulai Jumat, setiap malam Jumat, setiap Jumat malam. Seperti ini jam 8 sampai jam 10 konsultasi bebas, udah buka-bukaan semua. Genetiknya, golongan darah semua dikupas habis. Ciri fisik, ciri tiap potensi genetik dikupas habis. Konseling langsung tiap malam itu, tiap Jumat malam. Nah itu. Terus jadi afiliasi juga. Terus apa lagi? Kemarin ada loh, namanya Kak Kamel, selebgram ternyata. Wah, gua cek. Nggak nyangka ternyata ada selebgram di kelas gua. Gua agak shock sih. Wah, ternyata centang biru Instagramnya. Akhirnya gua DM-an sama dia. Rencananya pengen collab juga. Dia ternyata genetiknya genetik yang mudah menebarkan cinta. Genetik apa tuh? Nah itu. Kelihatan banget sih ketika aku cek tipologi wajahnya, iya tervalidasi sih secara tipologi fisik wajahnya. Oke, 2 menit lagi guys. Kenapa saya merasa sering diremehkan? Diremehkan tuh faktor lingkungan, oke? Bisa jadi faktornya adalah ketika Anda menemukan habit Anda, menemukan keunggulan Anda, tapi Anda di lingkungan yang kurang tepat, lingkungan yang tidak mendukung. Maka solusinya cari lingkungan yang benar-benar mendukung Anda. Oke? Karena kalau kita, contoh nih, gue pandai ngomong. Gue di lingkungan yang permesinan, ya keunggulan gue nggak dinilai gitu. Karena keunggulan gue di ngomong gitu. Gue bakal jadi masalah kalau di dunia permesinan. Banyak ngomong lu, banyak bacot lu. Jadi kayak gitu. Diremehkan. Terus solusinya cari lingkungan yang mendukung gitu. Bisa bikin kita produktif. Oke, sebelum kita end, apakah bersedia teman-teman untuk on cam mungkin foto bareng kali? Kalau kita nggak terlalu bucin atau semua fun sama mantap, berarti kita itu kan kita mas terus ada cara gak supaya kita nggak sama kalau Oke, karena saya berpengalaman 3 tahun terjebak dalam hubungan toksik, maka semoga saran saya ini adalah besar kemungkinan kalau kita benar-benar terserap habis energi kita, itu karena energi dia menaklukkan energi kita. Genetik dia menaklukkan genetik Anda. Kayak gitu. Supaya nggak selalu ngerasa kalau dia yang terbaik. Oh gampang. Download aplikasi-aplikasi yang bisa swipe right. Waduh. Itu kan banyak tuh. Itu kayak gitu. Udah zaman sekarang udah nggak zaman sakit hati. Kecanggihan teknologi sudah mempermudah kita untuk lepas dari sakit hati, Besti. Waduh, asik gak gua. Ini udah kayak teman sendiri. Ini gak zaman sakit hati. Banyak. Guys, ini bener-bener ya. Ini pengalaman spiritual lagi. Ketika gue udah rela melepaskan dan sadar betul bahwa genetik dia menaklukkan genetik gue bener-bener ikhlas, ridho, dan membuka ke orang lain. Wow, betapa banyaknya ukti. Waduh, kok gini bahasanya. Banyak kaum hawa yang wow luar biasa, lebih hebat dari dia, lebih wow dari dia. Saya tuh kayak, wah, gue emang korban genetik nih. Untung gue belajar ilmu genetik. Ada harga spesial lagi. Makanya ikutan dong kelas premium. Waduh. Mantep nih skill series gue. Oke, karena udah jam 10, itu dia jawaban dari pertanyaan Anda, Kak Rika. Terima kasih dan teman-teman semuanya. Thank you, selamat malam, selamat tidur, selamat beristirahat. Jangan lupa overthinking. Gak apa-apa overthinking. Ntar juga kesiksa sendiri. Santai. Karena ilmu genetik Anda bisa sadar bahwa overthinking juga faktor genetik. Thanks Mas Amin. Sami, Kak Rika. I hope we can meet suatu saat nanti mungkin. Dan teman-teman sekalian, Kak Nur, Kak Rida, Kak Rika, Kak Tika, thank you. Saya sangat senang sekali bertemu dengan teman-teman sekalian. Dan saya lebih senang jika Anda masuk ke kelas premium. Oke, sama-sama. Thank you. Selamat tidur, selamat istirahat. Bye-bye.